Setiap malam, tepat ketika rumah mulai sunyi, seseorang selalu datang menghampiri kamarku. Awalnya kukira hanya kebetulan. Namun setelah kejadian itu berlangsung hampir setiap malam, aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dia inginkan dariku? Dan yang paling membuatku takut, suatu malam dia datang membawa sebuah benda yang selama ini tidak pernah kulihat sebelumnya. Namaku Arman. Saat itu usiaku 28 tahun dan kehidupanku sedang berada dalam masa yang cukup sulit. Aku baru saja kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tempatku bekerja melakukan pengurangan karyawan. Tabungan yang kukumpulkan selama beberapa tahun mulai menipis, karena harus membayar kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan seperti itu, kakakku, Rudy, menghubungiku dan menawarkan agar aku tinggal sementara di rumahnya. Daripada kamu terus bayar kos, tinggal saja di rumah kami dulu, katanya melalui telepon. Sampai kamu dapat pekerjaan lagi. Aku sempat menolak karena tidak ingin merepotkan. Namun Rudy terus meyakinkanku bahwa rumahnya cukup besar dan masih ada satu kamar kosong di bagian belakang. Akhirnya aku menerima tawarannya. Rumah Rudy berada di sebuah kawasan yang cukup tenang di pinggir kota. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi memiliki halaman luas, 2 kamar di bagian depan, 1 kamar di bagian belakang, serta sebuah ruang keluarga yang cukup lebar. Rudy tinggal bersama istrinya, Maya, dan seorang anak mereka yang masih duduk di sekolah dasar. Ketika pertama kali datang, mereka menyambutku dengan baik. Maya bahkan langsung menyiapkan kamar untukku. Anggap saja rumah sendiri, katanya sambil tersenyum. Aku mengucapkan terima kasih dan mulai menata barang-barangku. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Aku sibuk mencari pekerjaan melalui internet, mengirim lamaran, dan sesekali keluar rumah untuk menemui teman-teman lama. Rudy bekerja dari pagi sampai sore, sedangkan Maya lebih banyak mengurus rumah dan anak mereka. Karena aku berada di rumah hampir sepanjang hari, aku sering membantu pekerjaan ringan seperti memperbaiki keran, membersihkan halaman, atau mengantar keperluan anak mereka. Tidak ada yang aneh sampai malam ketiga. Saat itu aku sedang duduk di kamar sambil mencari lowongan pekerjaan melalui ponsel. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika terdengar suara langkah kaki dari lorong. Aku mengira Rudy atau Maya hendak mengambil sesuatu. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan pelan di pintuku. Men! Aku mengenali suara Maya. Aku segera membuka pintu. Iya, Mbak. Maya berdiri di depan pintu sambil membawa sebuah gelas. Maaf mengganggu. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Belum. Ia memberikan gelas tersebut. Minum dulu. Kamu dari tadi di kamar terus. Aku mengucapkan terima kasih. Maya kemudian berjalan pergi. Aku mengira kejadian itu tidak berarti apa-apa. Namun malam berikutnya, hal serupa terjadi. Kali ini Maya datang ketika aku sedang membaca. Ia bertanya apakah aku sudah mendapatkan pekerjaan. Kami berbicara sebentar tentang keadaan ekonomi dan beberapa lowongan yang sedang kucoba. Setelah itu ia pergi. Malam berikutnya lagi, ia kembali datang. Belum tidur? Tanyanya. Aku mulai merasa heran karena hampir setiap malam ia datang ke kamarku pada waktu yang sama. Tetapi aku berusaha tidak berpikir macam-macam. Bagaimanapun, dia adalah istri kakakku dan selama ini memperlakukanku dengan baik. Mungkin ia hanya merasa kasihan melihatku yang sedang kehilangan pekerjaan. Suatu malam, percakapan kami berlangsung lebih lama. Maya bercerita bahwa akhir-akhir ini Rudy sering pulang larut karena pekerjaannya. Ia merasa rumah terlalu sepi ketika malam. Aku hanya mendengarkan. Kadang saya merasa tidak punya teman bicara, katanya. Aku menjawab, kalau ada masalah, Mbak bisa bicara sama Kak Rudy. Maya menghela napas. Kakakmu sedang banyak pikiran. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku hanya berkata bahwa semua rumah tangga pasti memiliki masa sulit dan mungkin mereka hanya perlu waktu untuk berbicara. Maya tersenyum lalu mengucapkan terima kasih. Setelah ia pergi, aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena Maya melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena aku merasa percakapan kami mulai memasuki wilayah yang terlalu pribadi. Aku memutuskan untuk menjaga jarak.
Besok malamnya, ketika Maya datang lagi, aku sengaja mengatakan bahwa aku sedang mengantuk. Maaf, Mbak. Besok saja ngobrolnya. Maya terlihat sedikit terkejut, lalu mengangguk. Oh, iya. Maaf. Ia pergi. Aku merasa lega. Tetapi sekitar 1 jam kemudian, aku mendengar suara langkah kaki kembali di depan kamar. Kali ini tidak ada ketukan. Hanya suara seseorang berhenti beberapa detik di depan pintu, lalu berjalan pergi. Aku duduk di tempat tidur sambil bertanya-tanya. Keesokan paginya, aku melihat Maya bersikap seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa sesuatu terjadi. Aku pun tidak membahasnya. Namun malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Sekitar pukul 11 malam, listrik rumah tiba-tiba mati. Semua ruangan gelap. Aku keluar kamar untuk mencari senter. Ketika melewati ruang keluarga, aku melihat Maya berdiri di dekat lemari sambil memegang sebuah kotak kecil. Begitu melihatku, ia langsung menyembunyikan benda itu di belakang tubuhnya. Mbak, belum tidur? Tanyaku. Belum, jawabnya cepat. Ini apa? Maya terlihat ragu. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin mencampuri urusannya. Aku mengambil senter lalu kembali ke kamar. Tetapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kotak yang dibawa Maya. Kenapa ia terlihat begitu gugup ketika melihatku? Apa isi benda itu? Dan kenapa hampir setiap malam ia datang menghampiriku? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan. Namun beberapa menit kemudian, terdengar ketukan lagi. 3 kali. Pelan. Aku tidak langsung membuka pintu. Siapa? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku kembali bertanya. Siapa? Kali ini suara Maya terdengar lirih. Arman, saya perlu bicara. Aku membuka pintu sedikit. Maya berdiri di sana dengan wajah tegang. Ia tidak membawa apa-apa. Ada apa, Mbak? Ia menatapku beberapa saat sebelum berkata, besok malam, kalau Kak Rudi belum pulang, saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku semakin bingung. Menunjukkan apa? Maya tidak menjawab. Ia hanya berkata, tolong jangan cerita kepada siapapun dulu. Setelah itu ia pergi meninggalkanku dengan 1000 pertanyaan. Saat pintu kamar tertutup, aku mulai sadar bahwa kedatangannya setiap malam mungkin bukan karena sekadar ingin mengobrol. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan di rumah itu. Dan tanpa kusadari, aku mungkin sudah terlalu dekat dengan rahasia tersebut. Keesokan harinya aku mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Aku membantu membersihkan halaman, mengirim beberapa lamaran pekerjaan, dan mengantar keponakanku ke sekolah karena Rudi sedang berangkat lebih pagi. Namun pikiranku tetap tertuju pada perkataan Maya malam sebelumnya. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Kalimat itu terus terngiang. Aku bahkan sempat berpikir untuk menanyakannya langsung pada siang hari, tetapi aku mengurungkan niat karena takut membuat keadaan semakin canggung. Ketika sore tiba, Rudi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia terlihat lelah, tetapi masih sempat mengajakku makan bersama. Bagaimana lamaran kerja? Tanyanya. Aku mengatakan bahwa masih menunggu beberapa panggilan. Rudi menepuk bahuku. Jangan menyerah. Kalau perlu, sementara bantu usaha teman saya. Aku mengangguk. Tidak ada sedikit pun pembicaraan mengenai Maya. Aku memperhatikan kakakku beberapa kali. Ia terlihat biasa saja. Tidak ada tanda bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Justru karena itu aku semakin bingung dengan sikap Maya. Malamnya, setelah makan malam, kami semua masuk kamar masing-masing. Aku sengaja tidur lebih awal. Sekitar pukul 11, aku mendengar langkah kaki di lorong. Kali ini aku tidak membuka pintu. Langkah tersebut berhenti tepat di depan kamarku. Kemudian terdengar ketukan. Arman. Aku diam. Arman, saya tahu kamu belum tidur. Aku akhirnya membuka pintu. Maya berdiri dengan wajah serius. Mbak, ada apa? Ia melihat ke arah kamar Rudi, lalu memberi isyarat agar aku berbicara pelan. Ikut saya sebentar. Aku merasa ragu.
Kemana? Ke ruang belakang. Aku mengikutinya dengan menjaga jarak. Ruang belakang rumah selama ini jarang digunakan. Di sana ada gudang kecil yang menyimpan barang-barang lama milik keluarga. Maya membuka pintunya lalu menyalakan lampu. Ia menunjuk sebuah lemari tua. Saya menemukan ini beberapa hari lalu. Ia membuka laci paling bawah dan mengeluarkan kotak yang kulihat malam sebelumnya. Kotak itu terbuat dari kayu dan terlihat cukup lama. Apa isinya? Tanyaku. Maya membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa amplop, foto lama, dan sebuah buku catatan. Aku mengambil salah satu foto. Di foto tersebut terlihat Rudy ketika masih muda bersama dua orang pria yang tidak kukenal. Ini foto Kak Rudy. Maya mengangguk. Saya menemukannya ketika membersihkan gudang. Ia kemudian menunjukkan sebuah surat. Baca ini. Aku membuka surat tersebut. Isinya tulisan tangan seseorang yang menyebut nama Rudy dan sebuah alamat lama. Aku tidak memahami maksudnya. Kenapa ini penting? Tanyaku. Maya menarik napas. Karena saya menemukan surat yang lain. Ia mengambil amplop kedua. Surat ini ditujukan kepada Rudy, tapi tidak pernah dibuka. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Maya kemudian mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia menemukan dokumen lama yang berkaitan dengan sebuah rumah yang pernah dimiliki keluarga kami. Rumah itu ternyata pernah terlibat dalam masalah warisan yang belum selesai. Saya tidak mengerti, kataku. Maya menjelaskan bahwa sebelum ayah kami meninggal, ada sebuah tanah yang menurut dokumen lama seharusnya dibagi antara Rudy dan aku. Namun selama ini aku tidak pernah mengetahui hal tersebut. Mungkin Kak Rudy juga tidak tahu, kataku. Maya menggeleng. Saya belum yakin. Aku merasa tidak nyaman. Aku tidak ingin mencurigai kakakku sendiri. Kalau memang ada masalah warisan, kenapa Mbak menunjukkan ini kepada saya diam-diam? Maya menunduk. Karena saya takut kalau saya bicara langsung kepada Rudy, dia akan marah. Dan saya tidak tahu harus percaya kepada siapa. Aku terdiam. Sekarang aku mulai memahami mengapa Maya datang hampir setiap malam. Ia bukan sedang mencari perhatian. Ia sedang mencoba mencari seseorang yang bisa membantunya memahami rahasia yang ditemukan di rumah tersebut. Namun sebelum kami sempat membicarakan lebih jauh, terdengar suara pintu depan terbuka. Rudy pulang. Maya langsung memasukkan kembali semua dokumen ke dalam kotak. Jangan bilang apa-apa, bisiknya. Kami keluar dari gudang seolah tidak terjadi apa-apa. Rudy melihat kami dari ruang keluarga. Kalian dari mana? Tanyanya. Aku menjawab bahwa Maya meminta bantuan mengambil barang. Rudy tidak banyak bertanya. Tetapi aku melihat tatapan aneh di wajahnya. Malam itu aku sulit tidur. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa ada dokumen tentang warisan yang tidak pernah ku ketahui? Mengapa surat tersebut tidak pernah dibuka? Dan mengapa Maya begitu takut membicarakannya dengan Rudy? Keesokan harinya aku menelepon ibuku untuk menanyakan masalah tanah keluarga. Ibu terdiam cukup lama. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu? Aku menjelaskan bahwa aku mendengar ada dokumen lama. Ibu akhirnya mengakui bahwa memang pernah ada pembicaraan tentang sebidang tanah peninggalan ayah. Namun setelah ayah meninggal, masalah tersebut tidak pernah dilanjutkan karena keluarga mengira semuanya sudah diselesaikan. Apa maksud ibu? Tanyaku. Dulu ayahmu pernah bilang tanah itu akan dibagi untuk kalian berdua. Tapi ibu tidak tahu bagaimana akhirnya. Aku merasa semakin bingung. Aku kemudian meminta ibu mencari dokumen lama. Sementara itu, hubungan antara aku dan Rudy tetap berjalan normal. Aku tidak ingin langsung menuduhnya. Malam berikutnya, Maya kembali datang. Kali ini wajahnya lebih tegang. Arman, ada satu hal lagi. Aku menatapnya. Apa? Ia mengatakan bahwa setelah aku pergi dari gudang malam sebelumnya, ia kembali memeriksa kotak tersebut. Di bawah lapisan kain terdapat sebuah kunci kecil dan secari kertas. Di kertas itu tertulis alamat sebuah rumah lama milik keluarga kami. Saya pikir kita harus pergi ke sana, katanya. Aku langsung menolak. Tidak.
Kalau ini memang urusan keluarga, kita harus membicarakannya dengan Kak Rudi. Maya menggeleng. Saya takut dia sudah tahu semuanya. Aku terdiam. Maksud Mbak? Maya kemudian berkata bahwa beberapa hari sebelumnya ia melihat Rudi menerima telepon dari seseorang dan menyebut alamat yang sama dengan yang tertulis di kertas. Sejak saat itu, ia mulai curiga bahwa Rudi mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak ingin mempercayainya. Rudi adalah kakakku. Ia orang yang membantuku ketika aku kehilangan pekerjaan. Namun fakta-fakta tersebut membuatku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Malam itu, aku akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu kebenarannya. Aku tidak tahu bahwa keputusan tersebut akan membawa kami pada sebuah tempat yang menyimpan cerita lama keluarga kami. 2 hari kemudian, setelah memastikan Rudi sedang bekerja, aku dan Maya pergi ke alamat yang tertulis di kertas tersebut. Rumah itu berada cukup jauh dari tempat tinggal kami. Bangunannya sudah tua, halaman depannya dipenuhi rumput liar, dan sebagian cat dinding mulai mengelupas. Aku berdiri di depan pagar sambil menatap rumah tersebut. Kamu yakin ini tempatnya? Tanyaku. Maya mengangguk. Alamatnya sama. Kami menggunakan kunci yang ditemukan di dalam kotak. Anehnya, kunci tersebut benar-benar bisa membuka pintu samping rumah. Begitu masuk, udara terasa pengap. Di dalam rumah terdapat beberapa perabot lama dan tumpukan kardus. Kami tidak tahu harus mencari apa. Maya kemudian membuka catatan yang dibawanya. Di sini tertulis ada sebuah lemari di kamar belakang. Kami menuju kamar tersebut. Di dalamnya terdapat lemari kayu tua yang hampir rusak. Setelah memeriksa beberapa laci, aku menemukan map berisi dokumen. Aku membukanya perlahan. Di sana terdapat salinan sertifikat tanah, surat perjanjian, dan beberapa catatan lama atas nama ayah. Aku membaca satu persatu. Ternyata benar, ada sebidang tanah yang seharusnya menjadi bagian dari warisan keluarga. Namun ada satu dokumen yang membuatku terkejut. Beberapa tahun setelah ayah meninggal, tanah tersebut ternyata pernah dijadikan jaminan untuk sebuah pinjaman. Nama yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Rudi. Aku terdiam cukup lama. Maya juga terlihat kaget. Berarti Rudi memang tahu, katanya. Aku tidak menjawab. Aku merasa campur aduk. Rudi telah membantuku selama ini. Tidak mungkin aku langsung menganggapnya sebagai orang jahat hanya karena sebuah dokumen. Aku mencari dokumen lain. Ternyata ada catatan pembayaran yang menunjukkan pinjaman tersebut sudah dilunasi. Namun kepemilikan tanah belum dikembalikan sepenuhnya kepada ahli waris. Aku mulai memahami bahwa masalahnya jauh lebih rumit. Maya kemudian menemukan sebuah surat dari ayah. Surat itu ditulis sebelum beliau meninggal dan ditujukan kepada kami berdua. Isinya sederhana. Ayah meminta agar kami tidak bertengkar karena harta. Ia berharap kami saling menjaga. Aku merasa dadaku sesak membaca surat tersebut. Selama ini aku tidak pernah mengetahui surat itu ada. Maya menangis. Mungkin ini alasan Rudi tidak pernah membicarakannya. Aku menggeleng. Kita harus bertanya langsung. Kami membawa salinan dokumen dan kembali ke rumah. Malam itu Rudi sudah berada di ruang keluarga. Ia melihat wajah kami dan langsung bertanya. Kalian dari mana? Aku menatapnya. Kak, kita perlu bicara. Rudi terlihat tegang. Aku meletakkan map di meja. Tentang tanah ayah. Wajah Rudi berubah. Ia diam cukup lama. Dari mana kamu dapat ini? Aku menjawab bahwa kami menemukan dokumen lama. Rudi menghela napas. Ia akhirnya duduk. Aku memang tahu. Aku merasa kecewa. Kenapa kakak tidak pernah cerita? Rudi menunduk. Ia menjelaskan bahwa setelah ayah meninggal, keluarga mengalami masalah keuangan. Ia pernah menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan untuk membayar utang usaha. Namun ia berhasil melunasinya beberapa tahun kemudian. Masalahnya, dokumen kepemilikan belum pernah diselesaikan karena proses administrasi dan biaya. Aku takut kamu marah, katanya. Aku tidak langsung menjawab. Tapi kenapa surat ayah juga disimpan? Rudi menatap Maya.
Ia baru mengetahui keberadaan surat tersebut saat itu. Aku tidak pernah melihatnya. Aku mulai sadar bahwa mungkin selama ini kami semua saling mencurigai karena kurang komunikasi. Maya kemudian meminta maaf karena telah menyimpan dokumen tersebut dan datang kepadaku diam-diam. Saya takut, Mas. Saya tidak tahu harus bagaimana. Rudy juga meminta maaf kepadanya. Malam itu kami duduk bertiga dan membicarakan semuanya. Ternyata alasan Maya hampir setiap malam datang ke kamarku bukan karena hal yang aneh seperti yang sempat kupikirkan. Ia datang karena takut menghadapi masalah tersebut sendirian. Ia melihatku sebagai orang yang mungkin bisa membantu karena aku lebih tenang menghadapi masalah. Aku merasa malu karena sempat berpikir buruk. Rudy kemudian mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang belum ia ceritakan. Sebelum ayah meninggal, ada seseorang yang pernah meminjam uang kepada keluarga dan menggunakan nama ayah dalam sebuah perjanjian. Orang tersebut ternyata masih menuntut sebagian tanah. Itulah alasan Rudy selama ini takut membuka masalah tersebut. Ia khawatir jika perkara tersebut diketahui banyak orang, keluarga kami akan kembali berurusan dengan masalah hukum. Kami akhirnya sepakat untuk mencari bantuan profesional agar dokumen tersebut dapat diperiksa secara resmi. Beberapa minggu berikutnya kami mengurus semuanya. Ternyata sebagian dokumen memang perlu diperbarui, tetapi hak keluarga masih bisa diproses. Rudy kemudian mengatakan bahwa jika tanah tersebut berhasil diselesaikan, ia tidak ingin mengambil seluruh bagian. Itu hakmu juga, katanya kepadaku. Aku menggeleng. Aku tidak ingin kita bertengkar soal tanah. Rudy tersenyum. Itulah yang ayah inginkan. Hubungan kami akhirnya menjadi lebih terbuka. Aku juga meminta maaf kepada Maya karena selama beberapa hari sempat salah memahami kedatangannya. Ia tertawa kecil. Saya juga salah karena tidak langsung bicara kepada kalian. Sejak saat itu, tidak ada lagi rahasia di rumah tersebut. Namun ada satu bagian dari cerita yang belum selesai. Ketika proses dokumen berlangsung, kami menemukan nama seseorang yang ternyata pernah bekerja sama dengan ayah. Orang tersebut masih hidup dan tinggal di kota yang berbeda. Menurut catatan lama, ia adalah orang yang paling mengetahui bagaimana tanah tersebut bisa menjadi jaminan pinjaman. Kami memutuskan untuk mencarinya. Dan pertemuan dengan orang itu akhirnya membuka alasan sebenarnya mengapa Rudy selama bertahun-tahun menyimpan rahasia tersebut. Orang yang kami cari bernama Pak Harun. Ia adalah teman lama ayah yang pernah membantu mengurus usaha keluarga. Setelah mencari beberapa informasi, akhirnya kami menemukan alamatnya. Kami pergi bersama Rudy dan Maya. Pak Harun sudah berusia lanjut dan tinggal bersama anaknya. Ketika mendengar nama ayahku, wajahnya langsung berubah. Ia mempersilakan kami masuk dan meminta kami menunjukkan dokumen yang kami miliki. Setelah membaca beberapa lembar, ia menghela napas panjang. Jadi akhirnya kalian menemukan semuanya. Aku bertanya apa maksudnya. Pak Harun kemudian menceritakan bahwa ketika ayah kami sakit, kondisi usaha keluarga sedang buruk. Rudy waktu itu masih sangat muda dan harus mengambil keputusan sulit. Ia menggunakan sebagian aset keluarga sebagai jaminan agar usaha tidak bangkrut. Namun setelah ayah meninggal, Rudy memilih menanggung utang tersebut sendiri. Ia bekerja lebih keras dan perlahan melunasinya. Kenapa dia tidak pernah cerita kepadaku? Tanyaku. Pak Harun menjawab bahwa Rudy tidak ingin membebani diriku karena saat itu aku masih kuliah. Ia takut aku berhenti sekolah jika mengetahui masalah keuangan keluarga. Mendengar itu, aku langsung terdiam. Selama bertahun-tahun aku mengira Rudy hanya beruntung mendapatkan bagian keluarga lebih banyak. Ternyata ia justru menanggung beban yang tidak pernah ku ketahui. Pak Harun kemudian memberikan sebuah dokumen lama yang membuktikan bahwa sebagian utang sudah dibayar menggunakan uang pribadi Rudy. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa persoalan administrasi belum selesai karena dokumen lama tidak lengkap. Aku menatap kakakku. Kak, kenapa kamu tidak pernah bilang? Rudy tersenyum pahit. Karena kamu punya hidupmu sendiri. Aku tidak ingin kamu merasa harus ikut menanggung. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini aku merasa Rudy membantu aku ketika kehilangan pekerjaan. Sekarang aku sadar bahwa ia sudah membantu keluarga jauh sebelum aku mengetahui apapun.
Dalam perjalanan pulang, suasana mobil sangat sunyi. Maya akhirnya berkata, "Saya sebenarnya sudah tahu sebagian cerita ini, tapi saya juga tidak tahu semuanya." Aku kemudian mengatakan bahwa mulai sekarang tidak boleh ada lagi rahasia dalam keluarga. Rudy mengangguk. Kami memutuskan menyelesaikan semua dokumen secara resmi. Prosesnya membutuhkan waktu cukup lama, tetapi akhirnya status tanah keluarga mulai jelas. Aku dan Rudy sepakat bahwa tanah tersebut tidak perlu dijual. Kami akan mempertahankannya sebagai warisan keluarga. Kami bahkan berencana memperbaiki rumah lama tersebut dan menjadikannya tempat berkumpul keluarga. Beberapa bulan kemudian, rumah lama itu mulai direnovasi. Aku ikut membantu memperbaiki beberapa bagian bangunan. Rudy mengurus administrasi dan biaya. Maya mengatur bagian dalam rumah. Suasana yang sebelumnya penuh kecurigaan berubah menjadi kerjasama. Aku sering teringat malam-malam ketika Maya datang ke kamarku. Dulu aku mengira ada sesuatu yang aneh. Sekarang aku memahami bahwa ia hanya sedang mencari keberanian untuk menghadapi masalah yang tidak ia mengerti. Aku merasa bersyukur tidak mengambil kesimpulan terburu-buru. Jika waktu itu aku langsung menuduh atau menceritakan kepada orang lain, mungkin hubungan keluarga kami akan hancur. Suatu malam setelah renovasi selesai, kami duduk di teras rumah lama. Rudy berkata, "Men, aku minta maaf karena selama ini membuatmu merasa tidak mendapatkan hakmu." Aku menjawab bahwa aku juga minta maaf karena pernah berpikir buruk tentang dirinya. Maya tersenyum dan mengatakan bahwa kejadian tersebut memberi mereka pelajaran. Ternyata rahasia kecil bisa menjadi masalah besar kalau tidak dibicarakan. Kami semua tertawa. Namun kisah tersebut ternyata membawa perubahan lain dalam hidupku. Setelah tinggal bersama mereka selama beberapa waktu, aku akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Aku tidak lagi merasa tertekan seperti sebelumnya. Aku juga mulai memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluargaku. Bahkan aku mulai sering mengunjungi rumah lama tersebut untuk merawat halaman. Tempat yang dulu menyimpan ketegangan kini menjadi tempat yang penuh kenangan. Aku menyadari bahwa selama tinggal di rumah kakakku, aku bukan hanya mendapatkan tempat tinggal. Aku mendapatkan pelajaran tentang kepercayaan, komunikasi, dan pentingnya tidak menilai seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat dari luar. Rudy juga belajar bahwa melindungi keluarga dengan menyimpan semua masalah sendirian bukan selalu pilihan terbaik. Maya belajar bahwa ketakutan harus dihadapi dengan komunikasi. Dan aku belajar bahwa terkadang seseorang datang menghampiri kita pada malam hari bukan karena ingin mengganggu, tetapi karena ia sedang membawa beban yang tidak sanggup dipikul sendirian. Namun sebelum semuanya benar-benar selesai, aku menemukan sebuah surat terakhir dari ayah yang disimpan di rumah lama. Surat itu tidak hanya berisi pesan tentang tanah, tetapi juga sebuah kalimat yang membuat kami bertiga terdiam cukup lama. Kalimat tersebut seolah menjadi pesan ayah kepada anak-anaknya agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Surat terakhir dari ayah kami ditemukan di balik sebuah papan kayu yang sudah tua. Ketika membuka surat tersebut, tanganku gemetar karena melihat tulisan tangan yang sangat kukenal. Ayah menulis surat itu beberapa bulan sebelum meninggal. Ia bercerita bahwa dirinya tahu kondisi keluarga sedang sulit, dan mungkin suatu hari anak-anaknya akan menghadapi persoalan mengenai harta dan tanggung jawab. Namun ia berharap kami tidak menjadikan harta sebagai alasan untuk saling menjauh. Ada satu kalimat yang paling membuatku terdiam. Kalau suatu hari kalian berbeda pendapat, ingatlah bahwa kalian tetap saudara. Tanah bisa dibagi, uang bisa dicari lagi, tetapi hubungan saudara yang rusak belum tentu mudah diperbaiki. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Rudy berdiri di sampingku dan menundukkan kepala. Maya meneteskan air mata. Kami akhirnya menyadari bahwa semua kejadian selama ini sebenarnya membawa kami kembali kepada pesan yang sama. Kami terlalu takut kehilangan sesuatu sampai lupa bahwa keluarga jauh lebih berharga. Setelah membaca surat tersebut, aku memutuskan untuk tidak mengambil bagian tanah secara terburu-buru. Aku dan Rudy sepakat mempertahankannya sebagai aset keluarga. Kami bahkan membuat kesepakatan tertulis agar tidak ada lagi kesalahpahaman di kemudian hari. Rumah lama direnovasi menjadi tempat berkumpul. Setiap akhir pekan, kami sering datang bersama keluarga. Anak-anak bermain di halaman,
sementara kami duduk di teras sambil menikmati makanan sederhana. Rumah yang dulu penuh debu dan menyimpan rahasia akhirnya menjadi tempat yang penuh tawa. Aku sendiri akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan baru. Kehidupanku perlahan kembali stabil. Aku tidak lagi harus tinggal di rumah Rudi karena sudah mampu menyewa tempat sendiri. Namun aku tetap sering datang berkunjung. Hubunganku dengan Rudi menjadi jauh lebih dekat. Ia bukan hanya kakakku, tetapi juga sahabat yang bisa kuajak berbicara tentang banyak hal. Maya juga menjadi seperti saudara bagiku. Aku tidak pernah lagi merasa canggung ketika berada di rumah mereka. Bahkan kami sering bercanda tentang kejadian masa lalu. Suatu hari Maya berkata, "Kalau ingat dulu, saya hampir tiap malam datang ke kamar kamu." Aku tertawa. Iya. Waktu itu saya sampai bingung sendiri. Maya kemudian menjelaskan bahwa setiap malam ia datang karena ingin memastikan aku tidak pergi sebelum ia menemukan keberanian untuk membicarakan masalah dokumen tersebut. "Saya takut kamu mengira saya ikut campur," katanya. "Tapi saya juga takut kalau masalah itu terus disimpan." Aku mengangguk. Sekarang saya justru berterima kasih. Dari kejadian itu aku belajar bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam keluarga. Banyak konflik besar sebenarnya tidak dimulai dari kebencian, tetapi dari kesalahpahaman yang dibiarkan terlalu lama. Seseorang menyimpan masalah karena takut, orang lain menebak-nebak karena tidak tahu, lalu kecurigaan tumbuh menjadi prasangka. Jika sejak awal kami berbicara terbuka, mungkin semua masalah tersebut bisa diselesaikan jauh lebih cepat. Aku juga belajar bahwa ketika tinggal bersama keluarga, batas dan rasa hormat tetap harus dijaga. Tidak semua tindakan seseorang boleh langsung ditafsirkan dengan pikiran buruk. Kita harus melihat keadaan secara utuh sebelum membuat kesimpulan. Rudi sendiri mengakui bahwa ia terlalu lama menyimpan masalah karena merasa harus menjadi pelindung keluarga. Padahal seorang pelindung juga membutuhkan tempat untuk bercerita. "Dulu aku pikir kalau aku diam, kalian tidak akan ikut terbebani," katanya suatu malam. "Sekarang aku sadar, diam justru membuat kalian bertanya-tanya." Aku menjawab, "Yang penting sekarang kita sudah tahu." Waktu terus berjalan. Rumah lama akhirnya menjadi salah satu tempat favorit keluarga kami. Kami memperbaiki halaman, menanam beberapa pohon, dan mempertahankan sebagian besar bentuk asli bangunan. Di salah satu kamar, kami menyimpan foto ayah dan salinan surat terakhirnya. Setiap kali datang, aku selalu membaca kembali pesan tersebut. Bukan karena ingin mengingat masalah lama, tetapi karena ingin mengingat pelajaran yang kami dapatkan. Aku juga tidak pernah melupakan masa ketika aku tinggal di rumah kakakku karena kehilangan pekerjaan. Saat itu aku merasa hidupku sedang berada di titik terendah. Aku tidak memiliki banyak uang, tidak tahu kapan mendapatkan pekerjaan, dan merasa menjadi beban bagi keluarga. Namun justru di rumah itulah aku menemukan kembali arti keluarga. Aku mendapatkan bantuan dari kakakku, perhatian dari Maya, dan kesempatan untuk memulai hidup lagi. Semua kejadian yang awalnya terlihat membingungkan ternyata membawa kami pada sesuatu yang jauh lebih penting. Tidak ada kisah tentang pengkhianatan atau niat buruk seperti yang sempat kubayangkan. Yang ada hanyalah orang-orang yang sama-sama takut, sama-sama menyimpan masalah, dan akhirnya belajar bahwa kejujuran jauh lebih baik daripada kecurigaan. Sekarang, setiap kali mengingat kalimat, "Gara-gara tinggal di rumah kakakku, hampir tiap malam menghampiriku," aku tersenyum sendiri. Dulu aku mengira ada sesuatu yang mencurigakan. Ternyata setiap kedatangan Maya membawa sebuah bagian dari teka-teki keluarga yang belum selesai. Dan kalau malam itu aku memilih mengabaikannya, mungkin masalah tersebut akan semakin besar. Karena itu, aku selalu mengatakan kepada orang lain, jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Jangan membangun kesimpulan dari potongan cerita yang belum lengkap. Dan yang paling penting, ketika ada masalah dalam keluarga, bicarakan dengan kepala dingin. Sebab terkadang, orang yang kita curigai justru sedang berusaha melindungi kita. Orang yang kita kira menyembunyikan sesuatu mungkin sebenarnya sedang mencari cara untuk menyampaikan kebenaran. Dan orang yang kita anggap menjadi sumber masalah bisa jadi justru sedang menanggung beban yang tidak pernah kita ketahui. Bagi kami,
Rumah lama itu akhirnya bukan lagi simbol rahasia. Rumah tersebut menjadi pengingat bahwa keluarga bisa melewati masalah apapun selama masih ada kejujuran, kesabaran, dan kemauan untuk saling mendengarkan. Aku memang datang ke rumah kakakku karena sedang kehilangan pekerjaan. Tetapi aku pulang dari sana dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hubungan keluarga yang semakin kuat dan sebuah pelajaran yang akan selalu kuingat. Jangan biarkan prasangka menghancurkan hubungan yang sebenarnya masih bisa diselamatkan. Karena pada akhirnya, harta bisa dicari kembali, rumah bisa dibangun lagi, pekerjaan bisa ditemukan.